Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen konflik adalah kemampuan untuk mengelola konflik agar dapat memecahkan masalah dengan pengambilan keputusan yang diharapkan dapat menghalangi konflik antara satu orang dengan orang lain ataupun dengan pimpinan. Pengertian kepemimpinan itu sendiri yaitu proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Dan fungsi kepemimpinan yaitu memberikan arahan, memotivasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol aktivitas kelompok. Dan juga gaya kepemimpinan itu sendiri yaitu otoriter, demokratis, dan bebas. Dan yang ketiga, implikasi kepemimpinan dalam resolusi konflik. Kepemimpinan dapat mempengaruhi penyelesaian konflik dengan melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian dari manajemen konflik, kemampuan untuk mengelola konflik agar dapat memecahkan masalah dengan pengambilan keputusan yang diharapkan dapat menghalangi konflik antara satu orang dengan orang lain ataupun dengan pimpinan. Dan implikasi penyelesaian konflik yaitu penyelesaian konflik dapat menghasilkan dampak positif bagi perusahaan dan juga bagi para stakeholders, organisasi atau perusahaan tersebut. Gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi manajemen konflik. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan yang didasarkan atas perintah-perintah pemaksaan tindakan yang arbitrer dalam hubungan antara pimpinan dengan pihak bawahan. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan yang aktif dan dinamis dan juga terarah. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Sang pemimpin praktis tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Yang terakhir ada gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan yang menginspirasi, memiliki semangat tinggi, kreatif, disiplin, optimistis, strategis, dan juga antusias. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dalam manajemen konflik. Di antaranya yang pertama karakteristik individu, yang kedua lingkungan organisasi, ketiga situasi dan kondisi, yang keempat anggota tim, dan yang kelima ada tuntutan eksternal. Kesimpulan dari kepemimpinan dan manajemen konflik adalah bahwa keduanya saling terkait dan penting dalam pengelolaan konflik di organisasi. Kepemimpinan mengharuskan adanya kemampuan pengelolaan turbulensi menjadi potensi secara efektif dan produktif, sedangkan manajemen konflik berguna dalam mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan-hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik tetap baik. Dalam menghadapi konflik organisasi, seorang pimpinan harus dapat memahami terlebih dahulu konflik yang terjadi melalui sumber-sumber konflik sebelum menentukan cara untuk mengatasinya. Salah satu peran pimpinan dalam organisasi adalah mampu mengendalikan konflik, baik konflik yang kecil maupun konflik yang besar.